Gua ngerti, hidup lagi berat banget sekarang. Lu baru buka aplikasi M-Banking, terus langsung ngedrop ya? Atau baru belanja bulanan, tapi uang gaji udah kebabat separuh di hari pertama? Atau mungkin baru bayar kontrakan, terus ngerasa, gila, gua kerja keras sebulan, cuma buat ini doang. Gua ngerti banget, beneran deh, ngerti banget. Sekarang tuh kayak hidup lagi di mode hardcore banget. Semua serba mahal. Makanan, transport, listrik, internet, kosan, sekolah anak. Apalagi kalau lu tinggal di kota besar. Rasanya tuh kayak lomba lari maraton, tapi medannya full tanjakan. Terus sepatu lu bolong-bolong. Capek, frustasi. Kadang bikin nanya, kapan sih ini semua bakal membaik? Tapi dengerin gua dulu ya bro. Gua mau bilang sesuatu yang mungkin lu udah tahu, tapi perlu diingetin lagi. Lu nggak sendiri. Beneran. Di luar sana, jutaan orang juga lagi ngerasain hal yang sama. Itu bukan buat ngecilin masalah lu ya, tapi biar lu tahu bahwa ini emang kondisi yang lagi terjadi. Dan lu gak salah ngerasain semua tekanan ini. Kalau lu panik, semua keputusan bakal ngaco. Udah, tarik nafas dulu dalam-dalam. Minum air putih, jalan-jalan dikit. Kalau perlu, marah-marah dulu di kamar. Gak apa-apa, itu manusiawi. Tapi setelah itu, coba tenangin diri. Gue pernah ngalamin sendiri. Waktu lihat harga-harga pada naik, gue langsung panik. Terus mikir, gimana ini? Gimana itu? Sampai akhirnya malah gak bisa ngapa-ngapain. Stres melulu. Ternyata, reaksi pertama yang harus kita lakukan itu cuma satu. Tenangin diri. Coba inget-inget lagi. Dulu waktu kecil pas banjir, kita malah main air kan? Nah, sekarang juga gitu. Masalahnya memang ada, tapi kita harus tetap tenang biar bisa mikir jernih. Gua mau jujur nih. Dulu gua tuh tipe orang yang asal gesek aja bayar ini itu, gak pernah catat pengeluaran. Tahu-tahu duit udah habis aja di pertengahan bulan. Sampai akhirnya gua nyoba cara yang sederhana. Catat. Gak perlu ribet pakai aplikasi atau spreadsheet. Cukup tulis aja di notes HP. Tiap belanja tulis, tiap bayar tagihan tulis. Lama-lama gue sadar, ternyata banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangin. Misalnya, langganan aplikasi yang jarang banget dibuka, tapi tetap kepotong tiap bulan. Atau jajan kopi kekinian yang sebulan bisa nyedot sampai ratusan ribu. Nggak usah ekstrim banget sampai nggak boleh senang-senang sama sekali. Tapi pelan-pelan kita bisa cari alternatif yang lebih hemat. Gua nggak mau sok bijak bilang, hemat lah. Karena hemat aja nggak cukup sekarang. Tapi lu bisa mulai lihat nih, apa aja yang benar-benar penting. Makan, tempat tinggal, transport. Apa aja yang bisa dikurangin. Langganan aplikasi yang jarang dipakai, jajan kopi kekinian tiap hari. Apa aja yang bisa dicari alternatif yang lebih murah. Masak sendiri, cari promo, beli barang second. Yang penting tuh gak usah langsung ekstrim, pelan-pelan aja. Ini mungkin bagian yang paling berat, karena kita udah capek kerja seharian. Masih harus mikir cari tambahan lagi. Tapi gue mau bilang, gak harus langsung gila-gilaan juga. Mulai aja dari yang kecil dulu. Misalnya, lu punya barang bekas yang masih layak pakai, coba dijual online. Atau kalau punya skill desain, nulis, atau edit video, bisa cobain freelance dikit-dikit. Gue punya temen yang awalnya cuman iseng jualan kue brownies ke teman kantor. Sekarang udah punya side income yang lumayan. Nggak harus langsung besar,
Yang penting ada aliran duit masuk yang ekstra. Pelan-pelan aja. Yang penting konsisten. Gue ngerti, ngomongin minta bantuan itu nggak enak. Rasanya kayak ngerepotin orang atau ngerasa gagal. Tapi gue mau bilang juga, nggak ada salahnya. Kalau emang udah kepepet, coba bicara ke keluarga atau ke teman dekat. Atau cari info bantuan dari pemerintah, kayak subsidi atau sembako murah. Jangan dipendem sendirian, nanti malah makin stres. Gue pernah ngalamin sendiri. Waktu itu sampai harus minjem duit dulu ke temen buat bayar kontrakan. Awalnya sih malu. Ternyata dia malah ngasih solusi lain yang gak kepikiran sebelumnya. Jadi, jangan sungkan buat minta tolong ya. Gue mau tutup obrolan kita dengan satu keyakinan. Ini gak akan selamanya. Ekonomi itu selalu berputar. Sekarang susah, nanti pasti ada jalan. Yang penting, lu tetap waras dan gak nyerah. Gue percaya lu bisa ngelewatin ini. Lu udah kuat sampai sekarang. Lu pasti bisa terus bertahan. Santai aja bro. Satu langkah demi satu langkah. Nanti lu bakal nengok ke belakang dan bangga sama diri sendiri karena udah melewati masa-masa kayak gini. Kalau suatu hari lu merasa down lagi, ingat ini. Gua selalu ada buat dengerin lu. Kalau butuh tempat cerita, gua ada di sini. Keep fighting ya.